Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Renrat Nandi, SPD MTMSC. Kami dari kelompok 6, kelompok yang mengkaji aspek fisik dan kondisi lingkungan yang berjumlah 9 orang. Perkenalkan, nama saya Arsena Irawan dengan NIM 2304618. Perkenalkan, saya Arik Regisan Lukmansyah dengan NIM 2308705. Perkenalkan, saya Dinda Lisa Sofiana dengan NIM 2308249. Perkenalkan, nama saya Febi Asbiani dengan NIM 2307868. Perkenalkan, saya Yeltarika Akila dengan NIM 2311098. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Firdaus dengan NIM 23121219. Perkenalkan, saya Muhammad Helmi Ahmadin dengan NIM 2309779. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hussein dengan NIM 2300441. Perkenalkan, saya Salsabila Mika Negara dengan NIM 2308168. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum perencanaan wilayah di Desa Baduy. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama dari latar belakang. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, namun masih menghadapi tantangan seperti pertumbuhan penduduk, perubahan penggunaan lahan, dan kondisi fisik wilayah yang memicu degradasi lingkungan, terutama di kawasan pedesaan. Hal ini menuntut perencanaan wilayah yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi kelestarian ekologis dan kesejahteraan masyarakat. Konsep eco-village menjadi pendekatan pembangunan desa berkelanjutan yang menekankan harmoni manusia dengan lingkungan. Di Desa Kanekes, penerapan konsep ini membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi fisik wilayah. Kajian fisik ini meliputi geomorfologi, elevasi, geologi, tanah, kemiringan lereng, curah hujan, dan penggunaan lahan digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan keterbatasan lingkungan sebagai dasar perencanaan. Yang kedua ada tujuan. Adapun tujuan yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang satu, menganalisis kondisi fisik pada Desa Kanekes meliputi geomorfologi, geologi, jenis tanah, elevasi, kemiringan lereng, curah hujan, dan penggunaan lahan. Kedua, mengolah dan memetakan parameter fisik menggunakan penginderaan jauh dan SIP untuk menghasilkan informasi spasial yang akurat sebagai bahan analisis perencanaan. Adapun manfaat sebagai berikut: memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi fisik Desa Kanekes sebagai acuan dalam perencanaan ruang berkelanjutan dan sensitif terhadap karakteristik lingkungan. Yang kedua yaitu meningkatkan akurasi perencanaan melalui pemanfaatan data spasial hasil penginderaan jauh dan SIP yang mampu menggambarkan kondisi wilayah secara objektif. Yang ketiga, mendorong pengelolaan wilayah berbasis keberlanjutan dengan mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan sebagai landasan utama arah pengembangan desa. Metodologi praktikum kali ini, pertama-tama kami membuat KAK gitu ya, kerangka acuan kerja. Di sini menghimpun penentuan konsep dan juga output. Setelah itu hal tersebut telah terumpun, kami melanjutkan dengan pembuatan peta untuk praktikum nanti. Setelah itu kami melanjutkan untuk ground checking, yaitu validasi data pada peta yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian hasil survei lapangan ground checking tersebut akan disesuaikan dengan tema Eco Village itu tersendiri. Pada survei lapangan di area kajian, kami total mengobservasi 18 titik dengan 3 aspek yang kami ground checking. Yang pertama adalah penggunaan lahan, kemudian elevasi dan juga kemiringan lereng. Pada penggunaan lahan sendiri, total akurasi yang didapatkan sebesar 88%, pada elevasi 73% dan kemiringan lereng sebesar 44%. Baik, untuk hasil yang pertama kita mendapatkan jenis tanah di Desa Baduy. Jenis tanah di Desa Baduy pada praktikum kali ini terdapat 2 hasil, yaitu hasil untuk pralapangan dan juga pasca lapangan. Pada hasil pralapangan, kami menginterpretasikan jenis tanah di Desa Baduy sebagai jenis tanah anosol berdasarkan klasifikasi FAO. Lalu kemudian pada saat hasil pasca lapangan, setelah dilakukan ground checking gitu ya lapangan, jenis tanah di Desa Baduy kami interpretasikan sebagai jenis tanah latasol berdasarkan klasifikasi dari PPT Bogor. Hal ini karena ciri-ciri tanah yang ditemukan di Desa Baduy yang kami temukan berupa berwarna coklat kemerahan, lalu kandungan minyak yang tinggi, dan juga tanahnya yang terlihat gembur. Selanjutnya ada peta elevasi. Jadi kami ini mengolah peta elevasi dari data DENAS atau Digital Elevation Model yang diambil dari BIG. Hasil
pralapangan yang sebelum kami ground checking terdapat 5 kelas ketinggian gitu, 5 kelas elevasi, dan sebelah selatan ini didominasi oleh elevasi pada kelas rendah, sangat rendah dan menengah, sedangkan di sebelah utara ini didominasi oleh elevasi dari menengah hingga sangat tinggi. Lalu setelah dilakukan ground check di lapangan didapatkan bahwa adanya perbedaan gitu. Jadi di bagian titik yang memiliki elevasi tinggi ternyata di lapangan itu terdeteksi bahwa elevasinya sangat rendah yang mencapai di angka 232 sampai 259 meter. Selanjutnya adalah peta kemiringan lereng pralapangan. Untuk peta kemiringan pralapangan itu diolah dari data Demenas dan memiliki 4 kelas, yaitu datar 0 sampai 8%, lalu landai 9 sampai 15%, lalu agak curam 16 sampai 25%, dan yang terakhir curam 26 sampai 45%. Untuk desa Kanekesin itu didominasi oleh kelas agak curam dan landai. Kondisi ini mungkin terjadi karena wilayah desa Kanekesin itu berada di daerah perbukitan dengan kontur yang bergelombang. Lalu ada kemiringan lereng pasca lapangan. Untuk kemiringan lereng pasca lapangan itu peta ini telah diverifikasi dengan kegiatan lapangan. Secara keseluruhan peta pralapangan yang tadi sudah dijelaskan itu sesuai dengan peta yang telah disurvei. Namun hanya 3 titik yang berbeda, yaitu di bagian utara, timur, dan juga barat. Dan untuk kelas sisanya itu masih sama dengan peta pralapangan 269 meter. Lalu selanjutnya ada peta curah hujan. Kami mengolah peta curah hujan ini didapatkannya datanya dari BMKG sebanyak 7 pos. 7 pos hujan ini diambil dari Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, khususnya ini di Kota Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Dari 7 pos hujan ini didapatkan bahwa elevasi di awal kajian kami ini sekitar 106 mm per tahun. Namun karena keterbatasan data membuat curah hujan ini tidak terlalu representatif gitu. Jadi belum tentu hasilnya ini sesuai dengan keadaan aslinya. Lalu ada peta geomorfologi. Peta geomorfologi di desa Kanekesin itu menunjukkan bahwa wilayah kajian itu didominasi oleh bentuk lahan pegunungan atau perbukitan sesaran. Klasifikasi ini tuh terlihat dari kontur yang cenderung rapat serta perubahan elevasi yang jelas. Permukaan bergelombang khas perbukitan juga terlihat pada desa Kanekes di Baduy ini. Bentuk lahan pegunungan atau perbukitan sesaran itu memanjang dari arah utara hingga selatan sepanjang wilayah desa Kanekes. Untuk kondisi geologi di desa Kanekes didominasi oleh batuan QPV yang berasal dari batuan gunung api purba zaman kuarter yang bernama Gunung Api Induk. Nah, Gunung Api Induk ini merupakan bagian dari formasi Kubabaya yang mana tersusun oleh lava andesit, basaltik, dan breksi vulkanik. Yang apabila kami menyusuri sepanjang sungai, terlihat singkapan batuan tersebut dengan warna yang cenderung gelap dan tekstur porfiritik afinitik bisa dilihat pada PPT di sini, dan pola penyebarannya mengindikasikan bahwa desa Kanekes ini berada pada bagian lereng serta aliran lava tua gunung api tersebut. Selanjutnya ada peta tutupan lahan. Untuk peta tutupan lahan ini sendiri kami mengklasifikasikannya berdasarkan hasil interpretasi kami dari Citra Sentinel 2A, yang dimana pada saat pra-praktikum itu kami mengklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu lahan kosong, pemukiman, dan juga hutan rimba. Tetapi setelah dilakukan ground checking di lapangan, ternyata hutan rimba itu merupakan hamparan vegetasi, sehingga kami merevisi kembali peta kami dan klasifikasinya dibagi menjadi 3 yang terbaru, yaitu lahan kosong, pemukiman, dan juga vegetasi. Lalu ketika kami melakukan ground checking untuk jenis-jenis vegetasi yang ada di desa Gajebung ini, kami menemukan beberapa jenis tanaman seperti pakis, aren, bambu, tanaman akasia, pohon pisang, dan juga pohon kadu. Dan ketika kami melihat sebaran vegetasi yang ada di sana, rata-rata vegetasi yang ada di sana itu tanaman bambu dan juga pohon kadu. Dan kesimpulannya kami dapat itu untuk di desa Gajebo ini sendiri tidak terdapat keberagaman tutupan lahan
Dan yang hasil dari kami dapatkan itu hanya ada pemukiman, lahan kosong, dan juga vegetasi. Nanti Katib. Di sini terdapat peta kesesuaian lahan untuk kawasan eco-village di wilayah Baduy Luar. Peta ini dihasilkan dari integrasi beberapa parameter, yaitu kesesuaian adat, kemiringan lereng, tutupan lahan, jarak dari sungai, dan resiko bencana. Parameter kesesuaian adat ditempatkan sebagai faktor paling dominan dengan bobot paling besar, karena aturan adat Baduy bersifat mengikat dan menjadi batas mutlak dalam pemanfaatan ruang. Area yang termasuk dalam zona Baduy Dalam, hutan larangan maupun kawasan sakral yang secara langsung diklasifikasikan sebagai tidak sesuai terlepas dari kondisi fisiknya. Kemudian parameter kemiringan lereng digunakan untuk menilai keamanan dan stabilitas lahan, mengingat wilayah Baduy Luar memiliki topografi berbukit hingga bergelombang. Lereng yang relatif datar hingga landai dinilai lebih sesuai karena memiliki resiko erosi dan longsor yang lebih kecil. Selanjutnya, tutupan lahan dianalisis untuk memastikan bahwa pengembangan eco-village tidak mengganggu hutan adat yang dilindungi dan lebih diarahkan pada lahan-lahan yang telah dimanfaatkan secara tradisional seperti rumah ataupun perkebunan. Kemudian parameter jarak dari sungai digunakan untuk menjaga fungsi ekologis sungai dan mata air yang bagi masyarakat Baduy memiliki nilai ekologis secara spiritual. Pembangunan atau aktivitas eco-village diarahkan berada di luar zona sempadan sungai untuk menghindari pencemaran, degradasi lingkungan, dan pelanggaran adat. Sementara itu, parameter risiko bencana digunakan untuk menjamin keselamatan jangka panjang, terutama potensi longsor dan banjir yang dapat terjadi pada wilayah dengan topografi curam dan curah hujan yang tinggi. Masing-masing dari parameter tersebut diklasifikasikan ke dalam skala kesesuaian 1 hingga 5, kemudian diberikan bobot masing-masing yang telah ditentukan. Hasil pengolahan tersebut menghasilkan peta kesesuaian lahan yang dapat dilihat terbagi ke dalam 3 kelas, yaitu agak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Zona sangat sesuai terdistribusi terbatas, sementara kelas sesuai mendominasi wilayah kajian dan masih berpotensi dikembangkan dengan pengelolaan lingkungan yang tepat. Pada kesimpulan kali ini, kawasan Baduy sendiri sangat cocok karena dengan didominasi perbukitan yang dengan tanah yang subur dan hutan yang terjaga dengan hidrologi yang stabil. Kawasan Baduy sendiri cocok menjadikan daerah tersebut menjadi kawasan konservasi. Adanya kemiringan lereng yang sangat curam menjadikan kawasan Baduy sendiri susah untuk jadi membatasi adanya pembangunan yang lebih intensif. Adanya tanah yang subur dan vegetasi yang lebat, tata ruang adat yang menjaga keseimbangan lingkungan menjadikan Baduy memiliki daya dukung ekologi yang tinggi untuk pembangunan pemukiman yang berkelanjutan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalam.